Oke ya, jadi di sini gua mau bongkar ya sisi gelap trading forex ya. Jadi banyak sekali sisi gelapnya ya. Jadi di sini gua mau bongkar sedikit aja gitu. Yang pertama ya, banyak orang tuh pengen trading forex ya, bukan berdasarkan tahu barangnya apa yang di trading gitu. Enggak, tapi berdasarkan grafiknya gitu, naik turunnya gitu. Benar-benar nggak tahu ini apa nih, falasnya apa nih, ini pertukaran apa, contoh ya USD JPY itu apa, gimana tuh sistemnya gitu, kenapa marketnya bisa bergerak gitu, kenapa ada USD JPY, kenapa ada JPY GBP, itu gimana gitu. Banyak sekali yang mereka ngaku trader atau mereka yang beneran masuk ke forex ini ya, awal-awal awam-awam ini itu benar-benar nggak tahu gitu, bahkan apa ini sistemnya, falas ini gimana, cara proses, cara mekanismenya, tapi mereka hanya ngelihat candlenya aja gitu, seakan-akan tebak-tebakan ini naik atau turun gitu. Ini yang sangat-sangat bahaya gitu, ketika lu nggak tahu apa yang lu beli, apa yang lu jual gitu, lu cuman ngelihat candle-candle gitu doang ya, itu akan menimbulkan yang banyak sekali domino efeknya itu ke belakangnya, entah lu berhasil atau enggak gitu. Dan yang kedua gitu, ditambah lagi ya, banyak sekali konten-konten flexing ya, ini biasanya dari mentor-mentor yang bajingan gitu ya, konten-kontennya flexing sebenarnya yang mereka flexingin seberapa sih. Gua pernah ketemu juga sama bener-bener real trader ya, yang dia kerja di treasury analyst di BlackRock, di Vanguard juga ada gitu, gua kenal, gua punya kontaknya gitu. Mereka itu nggak ada yang flexing gitu, menurut mereka itu kayak aneh aja, lu trader flexing kayak jualan apa gitu, lu jualannya di pasar kok flexingnya di sosial media gitu, seakan-akan lu kayak jual barang lu sih. Enggak sih, tapi itu kan balik lagi ya, entah itu ada bertujuan buat nipu, seakan-akan ya itu nyari member, atau memang dia sedang merayakan ya uang mereka sendiri gitu. Tapi itu yang menurut gua sebab atau awal dari orang yang beneran awam tentang forex itu, dia yang ngelihat orang kayak wah bagus ya, wah mobilnya bagus, bajunya bagus, belanja sini bagus, karena ngelihat konten-konten flexing seperti itu gitu, terus masuk, terus ingin trading forex tapi nggak tahu apa ini forex gitu. Alhasil ya apa, mereka hanya ngelihat candle naik turun, rungkat gitu kan, habis uangnya gitu. Dan yang selanjutnya ya, ada juga mereka yang sebenarnya ya dalam hatinya itu kayak apa ya, ini biasanya orang yang awal tapi udah beberapa bulan di forex gitu, itu merasa dia sebenarnya profit tapi entah kenapa kayak nggak kecapai gitu. Dia masih terlalu pede dengan dirinya gitu. Gue bisa kok, gue bisa, ini bentar lagi gue profit, bentar lagi gue balik modal gitu ibaratnya, karena nggak tahu apa yang dibeli kan, makanya luaskan dari awal gitu. Ini bentar lagi balik modal, ini bentar lagi profit segini banyak gitu. Tapi entah kenapa udah lama banget ya mereka itu nggak profit gitu. Mungkin satu dari kalian ngerasain hal yang sama seperti ini gitu. Ini adalah perjalanan ya, yang dimana retail trader yang nggak ngikutin tes, ibaratnya nggak punya mentor, nggak punya apa ya, cuma ngikutin ya flexing doang, terus kepo ibaratnya ya kayak gitu. Mereka yang nggak profit beneran terus ngerasa dirinya masih pede, masih yakin gitu, masih goal gitu, apalagi ketika loss ya, itu buka sosial media, mentor flexing dia yang keluar gitu, wah jadi semangat lagi kan, wah bentar lagi gua profit gitu. Tapi nggak profit gitu. Dan yang selanjutnya ada juga ya, mereka yang merasa ibaratnya sudah profit ya, merasakan paling bener sendiri ya. Jadi ini biasanya trader-trader yang masih awal gitu, masih pemula lah, biasanya ya 3 tahun ke bawah, 4 tahun ke bawah gitu. Kalau mereka untung ya seakan-akan wah cara dia atau metode dia yang dipakai itu udah paling top gitu. Jadi semua orang udah kayak wah nggak kayak gitu, begini gitu. Itu biasanya trader-trader yang masih awal gitu. Tapi ketika rugi bingung, ketika untung nih ketika untung dapat uang dari forex nih, merasa paling jago, paling mantep metodenya gitu. Tapi ketika rugi mereka paling bingung gitu. Bahkan banyak ya yang gua lihat juga ya, yang ngajarin awal-awal itu tentang full margin gitu. Ketika dia dapat bettingnya itu, kan gua nganggapnya betting itu, ngelihatnya itu, karena gimana cara full margin itu nggak betting, gimana itu pasti betting kan, itu kan nggak ada teknikalnya, gimana manajemennya nggak ada gitu, semua kayak dilempar dadu itu. Jadi ketika menang mereka seakan-akan wah udah paling sultan, paling jago ibaratnya kan, entry-nya tepat di sini gitu, entry-nya di sini, stop loss-nya di sini gitu. Tapi ketika loss ya mereka langsung menghilang gitu. Bahkan banyak juga ya yang gua ngelihat masuk ke grup-grupnya para mentor-mentor ini, yang diposting itu ya ketika profit doang gitu, kalau loss nggak diposting gitu. Itu banyak sekali yang membernya itu bahkan komplain ke gua gitu, banyak yang rungkat sebenarnya, tapi yang diposting di di grupnya sama di sosial medianya itu yang profit doang. Nah ini banyak ya, ini sisi gelapnya dari para trader awal, dan ketemu lagi sama mentor-mentor yang bangsat juga gitu. Jadi mereka
sebenarnya bertengkar ya, tapi masih saling cocok logi lah ibaratnya. Yang satu pengen diajarin, yang satu pengen bohongin gitu. Dan ini banyak. Dan selanjutnya terus menerus trading. Ya, ini banyak sekali ya. Biasanya trader-trader yang aku trader, entah lu trader beneran apa kagak gitu. Gua nggak tahu gitu ya. Tiap hari, bahkan gua ngelihat live di TikTok itu ada yang Minggu, Sabtu ya, yang dimana market forex itu tutup. Bahkan market tutup itu masih live gitu. Trading tiap hari itu apa coba? Banyak gua ngelihat ya di TikTok gitu. Ya trading tiap hari, trading tiap hari. Bahkan gua nggak cuman ngelihat live, gua masuk ke grupnya gitu. Kayak setiap hari ada signal, setiap hari ada signal. Berarti kan itu si membernya harus disuruh trading tiap hari gitu. Itu lu trading tiap hari bukan berdasarkan metode atau cara lu sendiri, tapi lama-lama ya ketika lu udah bergantung sama mentor lu itu tadi, atau lu udah bergantung sendiri lah, ibaratnya lu nggak punya mentor tapi lu udah kebiasaan tiap hari entry, tiap hari entry, tiap hari entry. Alhasil apa? Lu trading ya bukan berdasarkan metode, tapi memang kecanduan. Nah ini bahaya, ini bahaya, dan ini adalah sisi gelapnya para trader-trader yang entahlah lu trader apa bukan gitu. Selanjutnya yaitu uang ya terus keluar, tapi kemampuan stagnan. Ya. Lu merasa ya, yang awal tadi kan merasa kayak kok gini nggak berhasil sih, ini nggak berhasil. Gua udah ikut mentor A, B, C, D, E, sama-sama gagal gitu. Bahkan belajar sendiri pun sama-sama gagal gitu. Uang yang digerus sudah banyak ya, dari lu masuk kelas yang katanya jago ini, jago itu, jago segala macem ya, ternyata ya sama aja. Terus lu backtest sendiri, lu trading sendiri juga sama aja gitu kan. Udah banyak uang yang dibakar, tapi skill lu stuck di situ gitu. Itu banyak sekali trader yang ngeluh ke saya, itu ke saya kayak gitu. Dan itu juga momen pernah gue alamin gitu waktu dulu gitu. Jadi kayak merasa bingung gitu. Uangnya udah dibakar banyak nih, tapi kok nggak dapat hasilnya gitu. Jangan karena hasilnya, kemampuannya aja stuck gitu. Itu banyak sekali gitu. Jadi itu ya, itu salah satu racun lah ibaratnya ya. Dan yang selanjutnya adalah banyak sekali orang atau yang trader-trader pemula itu pengennya untung besar cepat. Nah ini yang rusak ya, karena dari awal yang gue jelasin tadi, konsumsinya apa di sosial media, konsumsinya adalah mentor-mentor yang bangsat itu gitu, flexing mobil-mobil, LCGC-nya di flexing gitu. Itu kan bikin orang yang tadinya nggak tahu forex terus belajar forex ya, udah los. Alhasil mereka ngikutin mentor-mentor yang bangsat juga gitu, bahkan ngikutin dia juga gitu. Jadi masuk ke jerumus ke perangkapnya dia. Pengennya ke untung cepat gitu, karena uangnya udah dibakar ya kan, uangnya udah dibakar lama gitu, belajar dari A, B, C, D, E gagal terus dia backtest sendiri juga gagal gitu, dia trading sendiri juga gagal. Alhasil apa? Mereka mencari satu mentor ya, yang mulutnya itu pedes gitu. Oh lu kalau ikut gua nanti gua jamin lu untung cepat, caranya begini, masuklah dia ya kan. Setelah dia masuk ke grupnya atau ikutlah ibaratnya ke grupnya, sama aja, itu justru itu yang paling bangsat biasanya. Nah ini adalah sisi gelap trader forex ya, banyakan ya. Jadi kalian mungkin pernah merasakan hal yang sama ya seperti ini. Dan yang terakhir banyak sekali ya mentor-mentor ya, itu yang ngomong backtest metode. Mungkin banyak sekali YouTube yang ngomong kayak gitu. Tapi ya 90% orang yang pengen jadi trader itu mereka bener-bener analisa grafik, tapi nggak tahu apa yang mereka analisa. Lu jujur ya sama gua gitu, lu sebenarnya kan tiap hari itu buka candle, wah ini lu sok-sokan garis loh, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, terus lu garis, wah seakan-akan lu udah kayak Jim Simon gitu. Tapi lu bahkan nggak tahu gimana nih, apa ini. Kayak setiap hari itu ada pola hal baru gitu. Lu kalau jadi ibaratnya penemu pola mungkin udah satu kamus gitu ya kalian. Jadi banyak ya trader itu keluh kesahnya kayak gitu. Dia ngelihatin candle, ngelihatin chart tiap hari, sosokan di garis, tapi nggak tahu apa yang mereka garis gitu. Wah ini yang penting lurus aja gitu. Jadi itu sisi gelapnya trader juga gitu. Makanya kebanyakan trader itu stres otaknya ya. Ada yang berhasil tapi stres, ada yang nggak berhasil tapi flexing, entah dari mana duitnya, entah dari broker atau apa. Ada yang nggak berhasil terus masih proses gitu, tapi mereka nggak tahu, bahkan buta map gitu. Oh, masih yakin bakal profit, tapi udah 2 tahun 3 tahun ya sama aja gitu. Ada yang langsung berhenti juga. Jadi trader itu nggak gampang ya teman-teman. Kalau lu nggak benar-benar kompeten, kalau lu nggak benar-benar jenius ya, otak lu nggak benar-benar lu pakai buat matematika sistematis cara uang bekerja di dalam pasar gitu, pasar market ya, pasar finance ya yang gue bahas. Itu mending simpelnya invest aja gitu. Invest kemana? Invest ke Bitcoin juga boleh, invest ke reksadana juga boleh gitu, DCA juga boleh, invest ke saham juga boleh gitu. Jadi jangan sok-sokan trading gitu. Tapi kalau mau trading ya pastiin
Itu tadi yang gue bilang gitu, nggak gampang, susah gitu. Tapi yang gue yakin ya, mereka yang semangat pengen belajar ya, semoga kalian cepet bisa nemu jalannya. Oke, ya mungkin segini yang gue share tentang keluh kesah atau sisi gelap dari trader forex ya. Sebenarnya masih ada banyak banget yang harus bisa diucapkan ya, tapi lain kali ya gue bikin part 2 karena banyak banget ya yang seharusnya berbagai macam ya, berbagai macam keluh kesahnya, berbagai macam sisi gelapnya di dalamnya permainannya itu benar-benar meja catur yang sangat-sangat gelap. Jadi thank you udah nonton video ini dan terima kasih, jangan lupa subscribe.